kenyataan harus dibalikin cenah. Tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Pemimpin Indonesia sebab bangsa Indonesia, terutama AS, ditungguan maju. Keinginan saya itu, begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya, karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogoh, Pak. Saya ngasih tahu, bener saya. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkan kabogoh, tinu hiji jadi dua. Jadi gini, Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum di Indonesia hari ini, Jawa Barat belum bisa, Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari kita, data dari kita, pengawasan dari kita, Pak. Langsung ke yang bersangkutan. Setelah diterima, dipentandai. Nah, kan setelah terima, mungkin di luar itu, Pak, ya, di luar area itu mungkin ada yang diminta gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang diminta di jalan gitu. Kumpulan atau paguyuban lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudahlah. Jadi ide ini kan berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan begini, Pak. Kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Itu Ya. harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 300.000 per angkot, yang terasa hasilnya justru itu. Ya Pak ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak, berasa hasilnya. Itu Pak, perintah buat disub, siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot-angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jeung untung beda, mobil diurus kesorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan.